Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Rabu 5 Februari 2025. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Dalam Injil hari ini diceritakan bagaimana Yesus bersama murid-muridnya kembali ke kampung halamannya, yaitu di Nazaret. Dan pada hari Sabat, Yesus pun mulai mengajar. Dengan pengajarannya yang begitu menakjubkan, orang-orang begitu takjub dan heran, sampai bertanya-tanya dari mana ia mendapat kuasa itu. Pertanyaan dari mana ia mendapat kuasa itu sebenarnya suatu kesalutan. Betapa mereka melihat suatu kuasa yang tidak biasa, yang tidak pernah mereka saksikan. Karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Tapi di balik kesalutan itu, mereka mulai mencari siapa orang ini, siapa dia. Lalu mereka pun mendapat info bahwa Yesus adalah hanya seorang tukang kayu, anak dari Maria, dan mereka mengenal kerabat-kerabatnya. Akhirnya setelah pengenalan itu pun mereka menjadi tidak simpatik lagi kepada Yesus. Dan akhirnya mereka menolak Yesus. Di depan para muridnya, Yesus mendapatkan suatu penolakan. Lalu Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya. Hal ini menjadi pengajaran bagi para murid Yesus, bagaimana mereka harus menjadi pribadi yang tangguh, sebab mereka juga kelak akan mendapat penolakan bila mereka setia mengikuti Yesus. Menjadi pribadi yang tangguh adalah modal yang harus dimiliki bagi setiap pengikut Kristus. Inilah ajaran yang dapat diterima para murid dari kejadian yang terjadi pada Yesus, penolakan yang diterima Yesus dari saudara-saudari sekampungnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita juga merayakan pesta Santa Agatha. Dia adalah seorang teladan kesucian bagi kita umat Katolik. Bagaimana dia seorang putri yang cantik dari keluarga yang berada, keluarga bangsawan. Dan dia pada usia 15 membuat keputusan untuk hidup mengabdi dalam iman kepada Yesus. Karena kecantikan dan kekayaan keluarga Agatha ini, seorang pejabat dari Kekaisaran Romawi yang bernama Quintianus berniat untuk memperistrinya. Tapi Santa Agatha telah bulat tekadnya untuk mengabdi kepada Allah, untuk hidup suci bagi Yesus. Tapi Quintianus tidak mau menyerah. Dia berusaha sekuatnya dengan segala macam cara memenjarakan Agatha, menyiksa, memasukkannya ke rumah bordir. Bagaimana agar Agatha meninggalkan panggilannya dan mau menjadi istrinya. Namun Agatha tetap bertahan dalam panggilannya. Ia telah bulat mencintai Yesus untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk kemuliaan Tuhan. Sampai-sampai hal-hal yang keji telah dilakukan oleh Quintianus untuk menyiksa Agatha. Dan Agatha pernah dimasukkan ke dalam rumah bordir untuk menggoda Agatha agar kehilangan kesuciannya. Namun Agatha tidak menyerah. Agatha juga pernah disiksa sampai tubuhnya dirobek dan payudaranya dilukai oleh Quintianus. Namun Agatha juga tidak mau menyerah. Bahkan
Setelah mengalami penderitaan itu, saat ia dimasukkan dalam penjara, Agatha mengalami penampakan dari Santo Petrus dan segala lukanya pun menjadi sembuh. Nah, di sini pun Quintianus tidak mau menyerah. Walaupun telah melihat mukjizat bagaimana luka-luka Santa Agatha bisa sembuh, Quintianus tidak mau menyerah dan tetap berusaha dengan segala macam cara menyiksa, mendera Santa Agatha hanya dengan tujuan untuk menikahi Santa Agatha agar dalam kesulitannya Agatha mau menyerah dan mau diperistri oleh Quintianus. Tapi Santa Agatha tidak mau menyerah. Ia tetap teguh dalam imannya untuk mengikuti Kristus. Bahkan dia mengatakan, segala tubuhku yang lemah ini bisa engkau hancurkan, namun jiwaku tidak bisa engkau sentuh, tidak bisa engkau raih. Inilah perkataan Agatha kepada Quintianus. Dan Quintianus akhirnya melakukan lagi perbuatan untuk menyiksa Agatha. Dan akhirnya Agatha pun menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan ia wafat sebagai martir. Mempertahankan iman dan kesuciannya untuk Kristus. Bagi Santa Agatha, tak ada yang lain yang lebih berharga daripada hidup mengabdi untuk Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tantangan godaan seperti ini sering kita alami sebagai pengikut Kristus. Nah, dengan teladan Santa Agatha hari ini, marilah kita untuk berusaha memperteguh iman kita agar segala godaan duniawi, baik itu tahta, kekayaan, harta, tidak mampu menggoyahkan cinta kita kepada Kristus seperti teladan yang diberikan Santa Agatha bagi kita hari ini. Dan semoga lewat teladan ini iman kita akan Kristus dalam gerejanya yang kudus, satu, apostolik, tetap teguh. Damai Tuhan beserta kita.